dari video saya, dan jangan lupa ditonton sampai habis video-video saya ya teman-teman ya. Terima kasih. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau membahas tentang kenapa mbak-mbak TKW Hongkong itu gajinya nggak sama ya teman-teman ya. Padahal kerjanya itu di sini itu sama. Di sini itu jobnya biasanya jaga bayi, orang tua atau loyanka, membersihkan rumah atau jaga anak ya. Itu gajinya itu sama rata, yaitu gaji standar dari pemerintah. Kalau sekarang ini 2023, kalau nggak salah 4730 dolar Hongkong ya teman-teman ya. Berarti hampir 10 juta ya guys ya. Tinggal ngalikan sekarang kurs 1971 kayaknya. Jadi begini ya teman-teman ya, kita waktu interview itu biasanya yang pertama ya, kita negosiasi atau biasanya majikan itu menawarkan gaji ya teman-teman ya. Biasanya ada yang gini, majikan misalkan bersih-bersih rumah, ukuran rumah hampir 2000 ya, 2000 square, dan gajinya itu 4, misalkan gaji standar. Terus gini, mbak-mbaknya itu calon pembantunya itu, calon cecenya itu, dia berpikir ukurannya 2000 square tapi gajinya gaji standar. Terus si mbaknya tadi negosiasi, gimana mem, aku minta gaji 55 misalkan gitu. Misalkan majikan oke dan mbaknya TKW oke, yaitu bisa tanda tangan kontrak dan mendapatkan gaji di atas standar ya teman-teman ya. Itu sebagai contoh satu. Dan banyak juga mbak-mbak di sini itu yang X sudah lama ya, mintanya itu 55, ada yang 6000 seperti itu ya teman-teman ya. Dan ada juga kesini dia itu langsung mendapatkan gaji 8000 guys, padahal mbaknya itu belum mana-mana, masih non. Berarti itu tergantung rezeki ya. Kalau di sini ini berarti negosiasi, terus tergantung rezeki-rezekian ya, seperti itu ya teman-teman ya. Dan alhamdulillah mbaknya tadi itu mendapatkan gaji 8000 karena kerjanya itu banyak teman-teman ya. Jadi majikannya baik, terus dikasih gaji segitu. Memang kontraknya itu standar, tapi majikan memberikan itu di apa ya, nggak sama kontraknya itu ya teman-teman ya. Ya alhamdulillah banget. Dan ada juga yang sesuai kontrak, misalkan gaji 6000 di kontrak, yaitu ada juga dituliskan, maksudnya dituliskan di dalam kontrak juga ada, yang ditambahin secara cuma-cuma juga ada teman-teman ya. Terus ini ya, aku kemarin itu mempunyai teman, dia itu di sini 18 tahun dan mendapatkan gaji hampir 12.000 dolar Hongkong guys. Wow banget. Dia tapi mbaknya itu nggak langsung digaji 18.000 ya. Itu bertahap, dari kontrak pertama ya standar dulu, terus naik seperti itu ya teman-teman. Dan majikannya baik sekali itu. Pokoknya di sini itu apa ya, kalau nggak negosiasi, kalau nggak kita tanyakan gajinya berapa, biasanya itu agensi itu menuliskan ya sesuai dari pemerintah, yaitu gaji standar. Misalkan mbak-mbaknya yang mau di atas rata-rata ya harus konsultasi dulu di agensinya dulu. Aku mau minta gaji misalkan 6000, 55 atau 5000, konsultasikan dulu. Nanti sama agensinya biasanya dicarikan guys, seperti itu ya. Itulah ya teman-teman ya, kenapa gaji Hongkong itu nggak sama, nggak harus gaji standar. Dan di sini itu banyak sekali mbak-mbak itu gajinya yang di atas rata-rata. Kemungkinan ya juga kerja, mbaknya itu kerja 20 tahun satu majikan, dan itu tetap digaji standar, yaitu sesuai gaji pemerintah itu. Dan ada juga ya guys ya,
Dan katanya mbaknya itu kerjaan di situ itu nyaman dan nggak ditekan kerjaan harus harus baik semua, enggak. Jadi di situ itu bebas kayak gitu. Mbaknya merasa nyaman, enjoy, gaji standar yang nggak apa-apa kayak gitu. Dan ada juga yang mbaknya di gaji di atas standar, biasanya ditekan kerjaan itu harus baik itu, dan banyak juga. Dan ada juga meskipun gaji standar tapi mbaknya cece-nya itu kerjanya ya biasa-biasa aja seperti yang gaji standar itu juga ada ya teman-teman ya. Ini ada satu pengalaman buat aku ya. Dulu itu saya itu kerja pertama masuk itu di gaji standar ya teman-teman ya, yaitu waktu itu gaji 4630, berarti hampir 9 juta ya waktu itu ya. Tapi sama majikanku itu dibulatkan menjadi 5.000 kayak gitu. Tapi kerjanya itu ya lumayan capek ya teman-teman ya. Kerjaannya itu diteken dan renik, cara bahasanya ngerenik ya. Pokoknya kerjanya itu detail. Aku digaji 5.000 maaf ya. Itu. Dan aku pernah istirahat itu jam 1 baru saukung. Berarti aku mulai mandi tidur itu setengah 2 itu juga pernah ya teman-teman ya. Dan kontrak kedua itu aku disuruh nambah lagi, aku mau dikasih gaji 55, aku nggak mau. Dan majikan itu menawarkan gaji untuk aku itu 7.000 dan akhirnya aku mau. Ya aku anggap itu ya sesuai kerjaan lah gitu. Tapi kerjaanku nggak ditekan teman-teman. Waktu aku tanda tangan kontrak itu aku minta kerja 1 tahun pulang ke Indonesia, cuti 2 bulan ya. Tapi aku ternyata sama majikan nggak dikasih, cuma dikasih 1 minggu dan aku nggak mau. Soalnya aku waktu itu 5 tahun belum pulang ya teman-teman ya. Masa dikasih 1 minggu ya kurang lah kayak gitu. Habis itu aku di interminit teman-teman ya. Aku kerjaan di situ 3,5 tahun. Yang 1 tahun setengah itu aku mendapatkan gaji 7.000, dan yang satu kontrak 2 tahun itu ya gaji standar tapi sama mamku itu dibulatkan 5.000 kayak gitu. Dan alhamdulillahnya orangnya itu baik ya teman-teman ya. Meskipun aku siang itu ya banyak ya mbak-mbak di luar sana ya yang masih non. Aku kerja di Hong Kong nggak dikasih makan. Kita aja yang di sini sudah bertahun-tahun makan itu kita mikir sendiri loh teman-teman ya. Misalkan makan siang kita itu kadang mikir sendiri. Kita biasanya beli, waktu aku di Olimpik itu 3,5 tahun itu aku makan itu beli sendiri. Tapi alhamdulillahnya dulu aku ada kerjaan di luar, maksudnya di luar kerjaan sama majikan itu ada ceperan ya, nggak terasa ya teman-teman ya. Alhamdulillah itu. Apalagi ya teman-teman ya. Pokoknya itu ya teman-teman ya, bagi mbak-mbaknya yang mau minta gaji di atas rata-rata harus negosiasi dulu. Kita pertanyakan waktu interview gajinya berapa. Misalkan kita terserah majikan lah, berarti gajinya standar ya, jangan menyesal nantinya. Biasanya itu kerjaannya banyak sekali. Pokoknya waktu interview itu ditanyakan sedetail mungkin, soalnya pengalamanku dulu itu ya gitu teman-teman ya. Dapat gaji standar ya mikirku kerjaannya sama aja. Soalnya aku 3 majikan yang dulu itu yang 2 majikan yang sebelumnya itu, aku itu gaji standar ya, kerjaannya ya enjoy aja, biasa aja, istirahat jam 8 lah. Begitu aku masuk di situ, salahnya aku waktu pertama itu aku nggak menanyakan orangnya berapa dan ukuran rumah itu berapa, kerjanya nggak gimana, aku nggak menanyakan di agensi. Dan ternyata setelah masuk, ternyata di situ itu orangnya banyak dan ukuran rumah itu hampir 2.000 dan kerjaannya itu diteken harus bagus dan gajinya itu standar guys. Jadi itu buat pengalamanku ya itu. Makanya terus aku dapat majikan yang ini, aku tanyakan dulu ke agensi kerjaannya di sana gimana, ringan atau berat. Misalkan ringan digaji standar juga nggak apa-apa, misalkan berat ya aku minta di atas rata-rata seperti itu.
Jadi di sini itu kerjaan dan gaji itu sama guys untuk pemerintah itu apa ya, pemerintah Hong Kong itu ngasihnya itu rata, itu gaji standar segitu. Kalau minta gaji di atas rata-rata ya itu tadi ya teman-teman ya, kita harus negosiasi, kita tanyakan dulu, misalkan kerjaannya ringan, kita digaji standar nggak apa-apa, misalkan berat ya minta tambah ya juga nggak apa-apa. Tapi kembali lagi di terserah mbak-mbaknya ya, ini cuma apa ya, cuma saran aku dan ini adalah pengalamanku di sini sebagai pembantu mbak-mbak TKW juga. Udah dulu ya teman-teman ya, ini aja yang aku sampaikan dan solusi. Dan terima kasih, dan jangan lupa di subscribe channel aku, dan jangan lupa ditekan tombol loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi dari video aku. Dan saya ucapkan terima kasih teman-teman, dan tonton video-video aku sampai habis, dan jangan lupa di share ya teman-teman ya. Thank you, terima kasih ya guys.